Dia sangat menyedihkan. Hari pertama bekerja, ketemu bos seperti ini, dan tak berperasaan menertawai. Roknya yang robek, membuat wanita tidak nyaman. Otak laki-laki ini ada masalah. Jangan salah paham, 2 tahun lalu dia, seorang lelaki tampan kaya, karir gemilang, mempunyai pacar cantik, benar-benar orang yang sukses. Sampai sebuah kecelakaan merenggut segalanya. Dia lumpuh, tubuh di bawah bahu semua tidak bisa bergerak. Emosinya meledak-ledak, tak ada yang tahan. Dia adalah perawat ke-6 yang mereka datangkan. Namanya Luisa. Meski bos adalah orang aneh, dia tetap tak berani mengundurkan diri. Karena di rumah ada segerombolan orang yang harus dihidupinya. Ayah telah lama menganggur. Adiknya hamil di luar nikah, harus sekolah. Beban berat hidup semua mengandalkan gajinya. Hari pertama kerja, dia dengan percaya diri masuk ke dalam. Tapi tuan muda yang susah dilayani ini, hanya memberikan dia satu tugas, yaitu jangan berbicara, dan jangan dekati dia. Dia tak bergerak. Luisa hanya bisa duduk menghabiskan waktu. Dia sangat semangat dengan pekerjaan ini. Tiap hari datang bekerja dengan penampilan baru. Meskipun dandanan aneh ini, selalu membuat Will mengerutkan alis. Hari ini, mantan pacar Will datang mencarinya, dan membawa sebuah kabar baik. Dia akan menikah dengan teman baiknya. Menghadapi kabar seperti ini, dia masih bisa berkata apa? Hanya bisa berkata, selamat. Setelah mereka pergi, Luisa melihat Will membanting foto. Dia merekat kembali bingkainya. Will malah menyuruhnya jangan ikut campur. Dia menyadari Will tidak suka orang lain mengasihaninya. Lalu mulai saat itu, Luisa bisa mengejek, tidak akan bicara baik-baik dengannya. Sepertinya kalau tidak mengasihaninya, emosi Will akan sedikit lebih baik. Hari ini, mereka berdua menonton film. Sebenarnya Will tidak berencana menonton, tapi karena Luisa tidak suka, jadi dia harus melihat. Yang tak disangka adalah, Luisa sangat menyukai film ini. Mereka berdua pertama kali mengobrol. Will bertanya kepada Luisa, saat tidak kerja, kamu ngapain saja? Luisa berkata menemani keluarga, atau menonton TV. Will menghujatnya, hidupmu lebih membosankan dari hidupku. Suatu malam, Will tertidur. Luisa diam-diam membuka laptopnya, menemukan sebuah video ulang tahun. Pria di video sangat energik, melakukan berbagai olahraga ekstrim. Kamu sangat sulit menghubungkannya dengan pria lemah di depan ini. Melihat Will bangun, dia bertanya kenapa Luisa masih belum pergi. Luisa sengaja berkata salju terlalu besar tidak bisa pergi. Sebenarnya Will demam. Dia sengaja tinggal untuk menjaganya. Saat bosan, Will bisa bertanya masa lalu Luisa. Saat dia mengetahui pekerjaannya yang lalu, adalah bekerja di kafe selama 6 tahun. Dia merasa sulit dibayangkan. Luisa memberitahunya, dia sebenarnya pernah lolos masuk ke universitas. Hanya saja dia tidak pergi, karena dia harus menjaga keluarganya. Membuka hati dan berbincang, membuat hubungan keduanya semakin dekat. Will bahkan bersedia membiarkan Luisa mencukur jenggotnya. Selesai mencukur, Luisa tertegun. Pria yang tidak rapi ini, rupanya adalah seorang pria tampan. Ekspresimu sangat aneh. Jangan bilang kamu mencukur alisku, hanya sebelah. Tapi hari bahagia tidak lama. Luisa dengan cepat mengetahui sebuah kabar buruk. Will rupanya diam-diam mengajukan permohonan euthanasia. Hatinya tidak lagi bisa santai. Sampai adiknya menghiburnya, menyuruhnya membawa Will banyak jalan-jalan keluar. Mana tahu dia bisa gembira. Dan berpikiran terbuka, Luisa merasa sangat masuk akal. Lalu dia mulai mencari data, konser, olahraga ekstrim. Menyerahkan kepada orang tua Will rencana yang tebal. Mereka juga setuju. Dia merencanakan sebuah perlombaan kuda untuk Will. Tapi yang dibayangkan sungguh indah. Nyatanya sangat menyedihkan. Pertama kursi roda tersangkut di rumput. Lalu, perlombaan kalah. Terakhir ingin pergi makan. Pelayan tidak mengizinkannya masuk. Sungguh sangat gagal. Tapi Luisa tidak menyerah. Dia mempersiapkan yang lain untuk Will. Kali ini adalah konser musik klasik. Mengambil pengalaman yang lalu. Kali ini dia tampil mewah. Sebuah gaun merah yang cantik, akhirnya membuat Will tersenyum. Mereka berdua melewati malam yang indah. Tapi Will tidak ingin pulang. Dia berkata, dia hanya ingin menjadi pasangan wanita bergaun merah, yang baru selesai mendengar konser. Meski, hanya beberapa menit. Hari ini adalah ulang tahun Luisa. Will khusus datang ke rumahnya untuk merayakan. Gerak-geriknya menjaga Will, membuat pacar di seberangnya sangat cemburu. Lalu ada hal yang lebih tak bisa diterimanya. Saat Luisa melihat hadiah Will,
senang sampai berteriak. Dia bahkan tidak lebih dari bos ini. Mengerti pacar sendiri menyukai apa. Will mendapat kabar mantan pacar akan menikah. Supaya rileks, dia membawa Louisa datang ke sebuah kastil. Pemandangan indah di sini langsung membuatnya terpesona. Dia berkata, "Di sini adalah tempat yang paling aku sukai." Tapi Will berkata, "Itu karena tempat yang kamu kunjungi sangat sedikit." Dia juga berkata, tempat yang paling disukainya adalah alun-alun di Paris. Dia suka duduk di sana minum kopi, memakan croissant, mengolesi selai stroberi yang tebal. Louisa segera berkata, dia bisa membawanya pergi. Tapi Will menolaknya. Dia hanya ingin pergi dengan identitasnya yang dulu. Dan bukan dirinya yang cacat sekarang. Pergi kemanapun harus menerima pandangan berbeda dari orang lain. Ditemani Louisa, mereka datang ke pernikahan mantan pacar. Kalau tidak ada kecelakaan itu, yang berdiri di samping pengantin harusnya dia. Sayang, tidak ada kalau melihat sepasang pengantin menari dengan anggun. Louisa berinisiatif mengusulkan ingin bersama Will. Tapi, gimana narinya? Dia dengan berani duduk di kursi roda. Sama sekali tidak mempedulikan pandangan tamu. Hanya menikmati tarian mereka. Louisa menggunakan segala cara. Ingin membuat Will membatalkan keinginan Athanasia. Lalu dia mengatur lagi sebuah liburan. Mereka berdua pergi menyelam, menari di pantai pada malam hari. Dia ingin membuat Will mengerti. Asal hidup, kehidupan masih bisa mempunyai banyak kebahagiaan. Tapi Will menyangkalnya. Dia berkata, kamu tidak pernah melihat saya yang dulu. Dia yang dulu sangat mencintai kehidupan. Sekarang dia hanya sangat membenci diri sendiri. Dia mencintai Louisa, tapi dia tidak ingin mengikatnya di sisinya. Tidak ingin suatu hari saat dia melihatnya, merasa sedikit penyesalan dan belas kasihan. Dia berjanji kepada orang tua hidup 6 bulan lagi. Dia telah melakukannya. Setelah liburan kali ini, sesuai rencana dia akan pergi ke Swiss untuk melakukan Athanasia. Louisa tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia menangis dan pergi. Dalam perjalanan pulang, dia tidak berkata sepatah kata pun dengan Will. Bahkan turun dari pesawat, membawa kopernya pergi. Ibu Will ingin mencegatnya, tapi dia hanya mengeluarkan 2 kata. Mohon maaf. Ibu tahu dia juga tidak bisa merubah keinginan anaknya. Seketika menangis, pulang ke rumah. Adik bertanya kenapa. Dia menggelengkan kepala. Adik segera memeluknya. Akhirnya dia tidak tahan dan menangis. Ayah menghiburnya. Kamu tidak bisa mengubah pemikiran orang lain. Dia berkata, jadi saya harus gimana? Ayah berkata, kamu hanya bisa mencintainya. Hari ini adalah hari Will pergi. Louisa akhirnya bergegas sebelum saat terakhir. Datang ke sisinya. Will menyuruhnya membuka pintu. Sinar matahari di luar sangat bagus. Louisa yang bermandikan sinar matahari juga sangat cantik. Tapi hal ini, Will yang sekarang tidak bisa menyentuhnya. Dia meminta Louisa memeluknya. Di saat terakhir kehidupan, dia hanya ingin melewatinya dengan tenang. Orang tua dan kekasih tidak bisa mengubah keputusannya. Will tetap saja pergi. Akhir film, Louisa menggantikannya datang ke Paris yang diimpikannya. Meminum kopi yang pekat, membaca surat yang ditinggalkan Will untuknya. Dia juga meninggalkan sejumlah uang untuk Louisa. Dia yang sekarang akhirnya bisa berjalan dengan percaya diri di jalan, mengejar kehidupan yang diimpikannya. Demi diri sendiri, juga demi Will yang ada di surga.